Ibu bapak, saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Kamis 7 Januari 2021, adalah Kamis biasa sudah penampakan. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas, bab 4, ayat 14 sampai 22a. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persiapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Lukas, bab 4 ayat 14 sampai 22. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran dengan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini, Yesus, kita dengar tadi, datang ke rumah ibadat. Lalu ia membaca sebuah nas dari kitab Nabi Yesaya, yang mengungkapkan sebetulnya apa yang menjadi tugas, menjadi misi dari Yesus. Bahwa ia ada untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain, kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada mereka yang ditawan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan bagi orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semua yang itu ia tunjukkan, mengatakan kepada kita bahwa dia berpihak kepada yang susah, yang menderita, yang tertindas. Bahwa dia berjuang untuk mereka. Pesannya jelas. Pengikutnya yang justru tidak peduli kepada yang tertindas, malah menindas orang lain, dia sungguhnya bukan pengikut Yesus. Seorang yang mengatakan percaya kepada Yesus, tapi tidak memberikan perhatian kepada mereka yang susah dan menderita, dia tidak pantas menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus. Sebab setiap pengikut Yesus adalah setiap orang yang ikut serta dalam misi Yesus. Ketika ada orang yang terbelenggu oleh masalah pergumulan, dan seorang pengikut Yesus hanya berdiam diri sebagai penonton dan tidak bertindak apa-apa, dia bukanlah pengikut Yesus. Yesus menunjukkan teladan, mengajak kita untuk ikut serta dalam misi ini. Bagaimana supaya Tuhan membebaskan masyarakat masa kini dari kesulitan pergumulannya melalui murid-muridnya yang ada di zaman ini. Bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang yang susah menderita dari pergumulan hidupnya melalui kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Doa supaya kita selalu menyadari kita ada di dunia ini untuk satu tujuan, untuk satu misi,
yaitu misi Yesus. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.